Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pada hari ini mendengarkan firman Tuhan yang menjadi ayat renungan untuk kita dalam satu hari ini. Diambil dari kitab Matius pasal 18 ayatnya yang ke-7, demikianlah bunyinya. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sadarkah bahwa iblis sedang melancarkan penyesatannya? Dan penyesatannya sangat licin, sangat halus, dan cerdas, sehingga banyak orang yang tertipu dan terjatuh ke dalam penyesatannya, baik saudara secara terang-terangan maupun secara halus. Karena itu jangan biarkan diri kita disesatkan oleh iblis maupun orang lain yang menyamar sebagai malaikat terang. Saudara, penyesatan adalah menyatakan yang tidak sebenarnya, menyatakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, yang enak didengar, yang menyukakan hati. Saudara, itulah penyesatan. Tuhan Yesus memperingatkan pada hari ini dengan satu kata, celakalah. Ini sebuah peringatan yang keras. Siapa yang berani melanggar akan mendapat kebinasaan. Saudara, begitu mengerikan ancaman Tuhan bagi para penyesat-penyesat di dunia ini. Karena itu sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita dituntut untuk menjaga diri sekuat tenaga, sehingga kita tidak menyesatkan domba-domba kecil yang Tuhan sangat kasihi. Selanjutnya kita dipanggil menjadi penjaga bagi saudara-saudara kita, yang terus membangun dan terus meneguhkan, menguatkan, dan mengarahkan iman mereka kepada hidup di dalam kesempurnaan gambaran Kristus. Saudara yang kekasih, karena itu bagaimana persiapan kita dalam menghadapi penyesatan yang ada di dunia ini? Yang pertama saudara, yang perlu kita lakukan adalah mari kita punya kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Karena dengan melakukan itu, saudara, akan membuat kita peka terhadap penyesatan, terhadap nubuatan dan pengajaran-pengajaran palsu. Saudara, saya buat sebuah ilustrasi demikian. Suatu kali ada seorang murid diajar oleh gurunya untuk menjadi ahli batu giok. Maka murid-murid itu selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan mereka disuruh untuk memperhatikan dengan seksama batu giok yang murni, saudara. Setelah itu, setelah beberapa lama maka sang guru memberi beberapa batu giok yang lain. Maka saudara, dengan cepat sang murid itu dapat melihat dan membedakan mana batu giok yang murni dan mana yang tidak murni. Murid dapat melihat perbedaan itu karena apa saudara? Karena dia sudah memiliki kemampuan melihat yang paling murni, saudara yang kekasih. Karena itu saya katakan tadi yang pertama, bagaimana persiapan kita menghadapi penyesatan dengan selalu melakukan kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan. Dengan demikian saudara, Roh Kudus menjaga hati kita, Roh Kudus mengingatkan kita mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang berasal di luar Tuhan. Yang kedua saudara, mari kita bekali diri kita dengan sumber-sumber ajaran yang jelas dan kredibel. Seperti Tuhan Yesus ketika dia selesai berpuasa 40 hari 40 malam, dia digiring oleh iblis ke suatu tempat, dan di tengah lapar itu Yesus digoda oleh iblis. Ada 3 kali penggodaan yang diberikan iblis kepada Yesus. Tetapi bagaimana cara Yesus menghadapi iblis?
saudara, yang dilakukan adalah dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dilakukan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk menolak setiap godaan yang ditawarkan oleh iblis. Karena itu penting bagi kita untuk tahu firman Tuhan. Penting bagi kita untuk belajar tentang firman Tuhan. Mengetahui mana kehendak Tuhan, mana yang berasal dari Tuhan, dan mana yang berasal dari si jahat. Sehingga ketika datang penyesatan itu, maka kita berani dengan tegas berkata stop terhadap penyesatan itu, saudara. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membentengi kita supaya kita tidak menjadi sasaran penyesatan dunia ini. Dan kita pun, saudara, jangan ada satupun jemaat Tuhan yang melakukan penyesatan kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang ada di sekitar. Karena itu hari ini ditegaskan kembali, celakalah dunia yang dengan segala penyesatannya, dan celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Saya yakin dan percaya kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita adalah orang yang berhati-hati akan hidup ini. Dan kita adalah orang-orang yang menjaga kemurnian daripada firman Tuhan. Lewat pengajaran-pengajaran firman yang terus kita lakukan kepada anak-anak kita mulai dari sekolah minggu, remaja Naposo Amaina, supaya hidup benar-benar di dalam kemurnian akan firman Tuhan. Tuhan menguatkan kita bersama untuk berproses di dalam hidup kita setiap hari. Untuk melakukan yang murni, melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak menghalalkan segala cara, tetapi terus-menerus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran akan Dia. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami diingatkan akan adanya penyesatan, supaya kami hati-hati terhadap dunia yang penuh dengan penyesatan, yang menggiring kami untuk jauh dari Tuhan. Dan biarlah pada hari ini juga diingatkan kami supaya kami jemaat Tuhan, tidak ada satupun kami yang berani untuk melakukan penyesatan itu sendiri. Kami tidak melakukan penyesatan dan tidak disesatkan. Karena itu betapa pentingnya bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kami mendengar firman Tuhan dan belajar, memahami, dan melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Dunia dengan segala keinginannya sedang menyesatkan setiap orang, membenarkan segala hal. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kami untuk berkata ya atau tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Tidak ada orang Kristen yang abu-abu, tetapi orang Kristen harus berani berkata tidak terhadap dosa, ya terhadap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah kami semua jemaat-Mu, diberikan roh takut akan Tuhan. Dari anak-anak kecil hingga para lansia, dipelihara, dijagai oleh Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang anak-anak kami sedang dalam pendidikan, mereka Tuhan beri keberhasilan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Engkau kiranya mendengarkan doa kami, menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.